Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Jadi pada video ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini nanti dibagi menjadi 3 subbahasan, yaitu pertama tentang tabung atau silinder, kemudian nanti ada kerucut, yang terakhir adalah bola. Pada video ini kita bahas yang bagian tabung saja. Nah, tabung itu unsurnya atau bagiannya itu hanya ada 2, yaitu dia hanya memiliki jari-jari dan tinggi. Sedangkan pembentuknya itu ada 3 bagian ya. Jadi ada bagian tutup, ada bagian alas yang tengah-tengah ini yang melingkar itu disebut sebagai selimut. Tutup dan alas ini berbentuk lingkaran yang bentuknya sama persis ya. Sedangkan bagian selimut kalau kita ini misalkan kita potong nih ya, terus dipotong bagian alas, potong bagian tutup, itu nanti akan berbentuk suatu persegi panjang. Nah, di bagian panjangnya ini nilainya akan sama dengan keliling dari lingkaran, sehingga bagian ini panjang itu sama seperti 2 pi r atau keliling lingkaran kan ya, 2 pi r. Nah, bagian ini disebut sebagai selimut seperti ini ya, disebut sebagai selimut. Nah, karena dia berupa persegi panjang, luasnya atau saya singkat LS gitu ya, luas selimut. Luas selimut dari tabung itu adalah panjang kali lebar karena persegi panjang. Panjangnya itu adalah 2 pi r, sedangkan lebarnya adalah T, sehingga rumus dari luas selimut tabung adalah 2 pi r T. Ingat-ingat pi itu nilainya bisa bernilai 22/7 atau bisa juga bernilai 3,14. Bagaimana cara memilihnya ya tergantung dari nilai jari-jari atau tingginya. Kalau misalkan jari-jarinya ini kelipatan 7 begitu ya, maka bisa kita pakai pi yang 22/7. Tapi kalau misalkan tidak ada dari R dan T ini yang kelipatan 7, maka bisa pakai pi yang 3,14 seperti itu. Untuk ukuran yang lain bisa menentukan luas permukaan dan volume tabung. Untuk luas permukaan dulu. Luas permukaan tabung itu artinya adalah luas dari seluruh pembentuk tabung. Jadi ini tutup, alas, dan selimut ditambahkan semuanya luasnya. Itu disebut sebagai luas permukaan. Di sini kita tahu bagian alas dan tutupnya kan sama-sama lingkaran yang kembar. Sehingga kalau misalkan kita mencari luas alas dan tutup, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Karena ada 2 menjadi 2 pi r kuadrat gitu. Ditambah dengan selimut. Selimut tadi adalah 2 pi r T. Nah, jadi ini adalah luas permukaan dari suatu tabung. Bisa juga kita faktorkan ini, misalkan 2 pi r-nya kita keluarkan. Maka akan bersisa dikalikan R ditambah T. Bisa juga seperti ini, bisa pakai yang atas atau yang bawah. Nah, ada lagi misalkan ada tabung tapi tanpa tutup. Artinya dia hanya ada bagian alas gini ya, tidak ada bagian alasnya dan bagian selimut, tapi tutupnya tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan kita tentukan luas permukaannya hampir sama seperti yang tabung utuh, cuman bedanya di bagian ini awalnya adalah pi r kuadrat, tidak dikali 2 karena hanya ada satu bagian itu alas atau alas saja. Ditambah 2 pi r T. Jadi kalau kita faktorkan jadi gini, pi r dikalikan R ditambah 2T. Bisa seperti ini ya. Jadi tergantung dari tabungnya apakah dia pakai tutup dan alas lengkap begitu atau mungkin hanya bagian alas saja tanpa tutup. Yang ketiga atau terakhir adalah nilai volume atau isi dari tabung. Untuk menentukan isi atau volume tabung, ingat-ingat tabung itu bentuknya mirip seperti prisma. Jadi pada alas ada tutupnya. Nah, prisma itu volumenya kan luas alas kali tinggi. Tabung pun juga sama, volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Tabung itu alasnya lingkaran, berarti luasnya adalah pi r kuadrat dikalikan tinggi. Nah, jadi volume dari tabung itu adalah pi r kuadrat T. Sama seperti tadi di luas selimut, nilai pi itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14 begitu. Kita perjelas dengan contoh. Misalkan seperti ini, tentukan luas permukaan tabung dengan tinggi 10 cm dan diameter alas adalah
28. Diingat-ingat untuk menentukan volume atau mungkin luas permukaan atau mungkin luas selimut itu harus kita tahu nilai R dan nilai T-nya dulu. Di sini kan T-nya sudah ada 10 cm, bagian R-nya yang belum. Tapi kita tahu diameter alas, diameternya sama dengan 28. Diingat-ingat, diameter itu kan 2 kali jari-jari, sehingga nilai jari-jarinya adalah 14 cm. Setelah ketemu nilai T dan R-nya, baru kita bisa menentukan luas permukaannya. Luas permukaan adalah 2πr dikalikan R ditambah T. Di sini kalau kita lihat nilai R-nya kan 14 ya, jadi kelipatan 7, maka pi-nya kita pilih yang 22/7 dikali 14 dikalikan 14 ditambah 10. Kalau kita selesaikan ini dibagi 7 kan bisa ya, 14-nya jadi 2. Sehingga kalau kita kali jadi 88 dikalikan 24 jadi 2112, bisa seperti ini. Satuannya adalah cm persegi. Contoh kedua atau contoh yang terakhir ini tentang volume. Tentukan volume tabung dengan diketahui luas selimutnya adalah 110 dan jari-jari 7 cm. Di sini ada jari-jari tapi tingginya belum ada. Nah, nilai tinggi dapat kita tentukan dari luas selimutnya. Luas selimut dari tabung, diingat-ingat tadi cara mencarinya adalah 2πr/t. Jadi 110 sama dengan 2. Di sini karena jari-jarinya 7 kita pakai 22/7 dikali 7 dikali T gitu ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 7 ini habis. Jadinya 110 sama dengan 44T. Atau nilai T-nya adalah 110 dibagi 44. Ini bisa kalian sederhanakan atau tetap 110/44 juga tidak apa-apa. Karena nanti akan dipakai lagi di menentukan volume ini. Jadi karena T dan R-nya sudah ada, langsung kita ke volumenya. Volume adalah pi R kuadrat dikalikan T. Tetap sama, pi-nya kita pakai 22/7 ya. Nah, R kuadrat kita tulis gini aja, 7 dikali 7 dikalikan 110/44. Coba kita sederhanakan. Di sini yang bisa dibagi ya dibagikan. Jadi kita pakai warna biru misal. Nah, ini kan 7 dengan 7 bisa habis, ya kan? Kemudian 22 dengan 44 juga bisa habis, sehingga menjadi 7 dikalikan 110 dibagi 2. Ini kalau kita hitung menjadi 385 cm kubik gitu, karena dia volume. Nah, jadi seperti itu pembahasan tentang tabung, mulai dari unsur-unsurnya, bagaimana cara menentukan luas selimut, luas permukaan maupun volumenya. Semoga video ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.